Oke, baru kemarin aku ngeliat ada post seorang ibu gitu yang dia tuh punya YouTube dan aku salut banget sama dia. Dan subscribernya tuh 7 ribuan, terus viewnya tuh 2 ribuan, terus dia dapat sekitar $100 per bulan dari ads revenue-nya dia. Terus dia juga ngepost di Instagram. Yang aku lihat menariknya itu adalah dia nge-share soal budgeting. So, aku juga pengen nge-share ilmu budgeting aku yang menurut aku dapat di tugas akhirku di teknik sipil waktu itu. Aku tugas akhirku itu ada urusannya dengan rekayasa nilai. Di rekayasa nilai itu kita ya hal yang paling aku tangkap sampai sekarang dan aku paling ingat itu adalah diagram Paretonya. Jadi diagram Pareto itu menunjukkan kalau 80% pengeluaran kita itu diciptakan oleh 20% pengeluaran terbesar. Jadi kayak 20% pengeluaran terbesar itu ngabisin 80% pengeluaran kita. Jadi misalnya kalian itu pengen nabung atau pengen ngelakuin rekayasa pengeluaran, kalian bisa ngelakuin nyatet misalnya pengeluaran kalian tuh apa aja. Misalnya cicilan rumah, cicilan mobil, terus ada sewa rumah juga misalnya kalau kalian nyewa, terus ada makan, ada hiburan, ada B, C, D, E, F, G gitu. Sampai total kalian itu ngeluarin kayak seluruh 100% gaji kalian termasuk tabungan ya misalnya kayak gitu. Terus dari kurvanya itu kalian lihat pengeluaran terbesarnya itu apa aja. Misalnya cicilan rumah, cicilan mobil biasanya itu kan yang paling besar ya, sama mungkin cicilan kartu kredit kayak gitu. Dan itu dilihat gitu, oh ternyata pengeluaran terbesar aku 20% pengeluaran terbesar aku, ya benar mereka ngabisin 80% dari uang yang aku hasilin. Oke, terus gimana cara kalian untuk ngadepinnya? Ya untuk ngadepinnya adalah memodifikasi dari 20% pengeluaran terbesar itu. Misalnya kalau kalian ada pengeluaran terbesar itu, ada cicilan mobil, cicilan rumah, cicilan apa kartu kredit gitu ya. Terus di satu sisi kalian nyalahin kayak aku gara-gara aku sering ngopi, misalnya aku sering ngopi ke kafe, atau aku sering GoFood, atau aku sering apalah misalnya hobi kalian gitu. Tapi ternyata hobi kalian, terus juga ke kafe kalian, terus juga misalnya ngopi kalian itu ternyata cuman ngabisin nggak nyampe, nggak gede gitu. Kenapa kalian harus konsen ke pengeluaran yang ternyata tuh nggak gede, misalnya kayak gitu. Ternyata itu nggak ngabisin 80% dari gaji kalian. Kenapa kalian malah fokus di situ untuk aduh ini harus dipotong nih untuk GoFoodnya, ini harus dipotong nih ke kafenya, ini harus dipotong nih lain-lain sebagainya, bukan di 80%-nya. Tapi coba kalian attack di 80%-nya itu kayak wah ternyata cicilan rumah aku tuh terlalu gede, apa aku harusnya bisa pindah ke rumah yang lebih kecil untuk biar bisa bayar cicilan yang lebih kecil misalnya, atau cicilan mobil aku nih ternyata ngabisin biaya gede banget, bisa nggak ya aku cicilan mobil ini, mobilnya aku jual terus aku naik kendaraan umum misalnya kayak gitu. Jadi coba untuk menyerang titik-titik yang emang bakal berdampak besar kayak gitu loh, jangan coba menyerang ke kecil-kecil kayak gitu, karena ujung-ujungnya kecil-kecil itu cuman bakal ngaruh ke 20% pengeluaran kalian kan, ceritanya kan kayak gitu. Sedangkan yang paling gede ngabisin itu malah kalian nggak otak-atik. 80%-nya itu harian harus otak-atik malah. Misalnya cicilan rumahnya dari 15 tahun kalian jadiin panjang 25 tahun. Itu kan udah ngurangin banyak banget. Atau cicilan mobilnya yang awalnya itu 3 tahun gitu. Kalian panjangin jadi 5 tahun gitu kan. Jadi lebih kecil lagi gitu pengeluarannya. Pokoknya gimana caranya di 80%-nya itu kalian bakal ngeluarin lebih kecil daripada kalian ngurusin sekedar 20% yang paling bawah ini. 20% ini mah biarin aja. Karena 80% pengeluaran lainnya itu efeknya cuma 20% doang. 80% terkecil. Sedangkan 20% terbesar itu ngurusin 80%. Udah, camkan di kepala kalian karena teorinya kayak gitu. Jadi setelah kalian udah ngelakuin hal kayak gitu, udah jelas nih misalnya udah kalian Pareto, udah kalian modifikasi, bahkan nanti garis Paretonya itu bakal lebih rendah, bakal lebih landai. Jadinya 80% pengeluaran itu mungkin bakal dipengaruhi oleh 40%. Jadinya lebih diverse gitu kan. Sekarang udah lebih landai itu berarti pengeluaran kalian tuh nggak ada yang lebay. Nggak ada yang terlalu terbebani pada satu titik kayak gitu. Gitu aja sih dari aku untuk Pareto yang aku pelajari waktu tugas akhir aku di teknik sipil gitu. Segitu aja dari aku. Bye bye.